Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, teman-teman sekalian. Baik, jadi kami berdua, saya Agung Prasetyawadi dan saudari Paika akan mempresentasikan ya hasil dari kerja kelompok kami eh, tentang soal AKL 2. Kemudian saya sendiri yang akan menjelaskan nanti soal 1 dan soal 2, kemudian Paika akan menjelaskan soal 3 dan soal 4. Untuk itu saya akan langsung ya menjelaskan dari soal pertama dan soal kedua. Baik, langsung saja. Jadi dari soal pertama ya, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi soalnya sudah ada di sini ya teman-teman sekalian. Mohon maaf ya, saya tidak memasukkan apa namanya penambahan modal dari masing-masing kedua apa namanya Abi dan Bayu ya. Soalnya langsung saya ke soal yang diminta oleh dosen. Jadi yang pertama itu soal gaji untuk Abi itu 30 juta, kemudian gaji Bayu itu 25 juta. Abi akan menerima THR sebesar 10% dari gaji rata-rata Abi dan Bayu. Kemudian bunga atas modal rata-rata tertimbang itu sebesar 12%. Laba perusahaan tahun ini itu 60%, 60 juta, mohon maaf. Dan akan dibagi dengan rasio 4:6 ya teman-teman sekalian. Jadi yang soal yang kita di nomor 1 itu buatlah schedule distribusi laba perusahaan dengan modal rata-rata tertimbang. Jadi langkah pertama itu yaitu kita akan menghitung perhitungan rata-rata tertimbang baik dari modal ABI maupun dari rata-rata tertimbang dari modal Bayu. Nah, jadi di 1 Januari ya teman-teman sekalian ada saldo itu 40 juta. Kemudian rentang dari Januari ke Juni itu sekitar 5 bulan, sehingga kita akan menaruh di sini di bulannya itu 5 bulan. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dan Juni itu tidak dihitung karena baru mulai dari 1 Januari Juni ya. Sehingga saldo 40 juta itu kita kalikan 5 bulan didapat total itu yaitu 200 juta. Kemudian Juni itu terjadi penambahan 2 juta sehingga saldonya 42 juta. Untuk Juni ke September itu sekitar 3 bulan ya sekalian, sehingga 42 juta ini dikalikan dengan 3 bulan sehingga didapat 26 juta ya, 126 juta, mohon maaf, 126 juta. Kemudian di September itu terjadi pengurangan sehingga saldo yang dihasilkan itu 32 juta ya teman-teman sekalian. Itu kemudian September sampai Desember itu sekitar 4 bulan. Jadi 32 juta ini dikalikan dengan 4, hasilnya 128 juta ya. 128 juta. Kemudian ini kita totalkan ya, 200 ditambah 126 ditambah 128 sehingga hasilnya itu 454 juta. Teman-teman sekalian, kemudian untuk mengetahui modal rata-rata dari AB itu kita bagi 454 juta ini dibagi dengan 12 sehingga sehingga rata-rata modal dari ABI yaitu 37 juta 833,333. Nah, begitupun di rata-rata tertimbang modal Bayu ya. Kita lakukan seperti langkah menghitung dari modal ABI tersebut. Di 1 Januari itu ada saldo awal itu 30 juta dikalikan 2 karena dari Januari sampai Maret itu jaraknya 2 bulan, dikalikan 2 sehingga hasilnya 60 juta. Kemudian di 1 Maret itu terjadi pengurangan sehingga saldonya itu 25 juta. Kemudian dari Maret ke November itu sekitar 8 bulan, jadinya 25 juta kali dengan 8 sehingga hasilnya 200 juta. Kemudian di 1 November ya terjadi penambahan sebesar 10 juta hingga saldonya menjadi 35 juta. Kemudian dikalikan dengan 2 ya, November sampai Desember itu 2 bulan. Hingga hasilnya 70 juta. Kemudian kita jumlahkan sehingga totalnya yaitu 330 juta. Untuk mengetahui rata-rata modalnya, kita bagi 330 juta ini dibagi dengan 12. Jadinya sehingga hasilnya itu 27 juta 500. Nah, langkah selanjutnya ya kita buat schedule alokasi laba ya. Schedule alokasi laba rugi.
Nah, modal rata-ratanya baik dari Abi maupun Bayu itu Abi itu 37 juta 833,333, kemudian Bayu itu 27.500.000 ya teman-teman sekalian. Untuk Abi itu 40%, untuk Bayu 60%, dan totalnya itu 100% karena di soal diminta seperti itu. Kemudian untuk laba itu sebesar 60 juta ya, karena di soal juga seperti itu. Nah, untuk gaji ya teman-teman sekalian, Abi gajinya 30 juta, kemudian Bayu itu gajinya 25 juta, sehingga totalnya 55 juta. Nah, kenapa dia minus di sini di 55 juta itu karena gaji ini diakui sebagai pengurang dari laba neto. Kemudian untuk THR di soal itu 10% ya. Untuk mencari THR-nya itu kita jumlahkan rata-rata dari Abi dan Bayu itu, jadi 37 juta ini kita jumlahkan 30 juta dengan 25 juta ya teman-teman sekalian, karena gajinya kita jumlahkan sehingga dihasilkan 55 juta, kemudian dibagi dua hasilnya 27.500.000. Untuk di sini ya di THR di ABI itu kenapa 2.750.000 itu 27.500.000 ini dikali dengan 10% sehingga hasilnya 2.750.000. Untuk Bayu itu tidak ada THR. Kemudian kenapa dia minus juga, karena di sini juga diakui sebagai pengurang dari laba neto. Begitupun dengan bunga ya, bunga dari Abi itu 4.540, kemudian dari Bayu itu 3.300.000, sehingga totalnya 7.840.000. Itu kenapa dia minus, itu juga diakui sebagai pengurang dari laba neto. Nah, sehingga sisa rugi ya, jadi di sini dia ruginya 5 juta. Setelah dia kalkulasikan ruginya jadinya 5.590.000. Kemudian untuk totalnya ya, total dari Abi itu kita jumlahkan ya, total dari Abi itu 35 juta 54.000, itu kita jumlahkan dari 30 juta ditambah dengan 2.500.000 ditambah dengan 4.540.000 dikurangi dengan ini, sehingga totalnya kita 35 juta, mana 35 juta 54.000. Kemudian itu juga berlaku di Bayu ya, sehingga totalnya 24 juta 946.000. Nah, kenapa kita taruh di sini plus ya 5 juta 590.000 itu untuk menolkan atau meniadakannya di sini. Kemudian untuk jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi di debit itu 60 juta, untuk modal Abi itu 35 juta 54.000, dan modal Bayu 24 juta 946.000. Itu untuk penjelasan nomor 1. Nah, kita beralih ke nomor 2 ya teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 2 ya, saya bacakan terlebih dahulu. Persekutuan Abi dan Bayu dalam kurung Abi berencana menarik ya merekrut anggota baru ya. Cynthia dianggap memiliki keahlian dalam bidang marketing, sehingga Abi dan Bayu menawarkan 25% kepentingan senilai 100 juta rupiah. Total kepentingan sekutu Abi dan Bayu itu sebelumnya adalah di 450 juta. Kemudian yang diminta oleh soal itu hitunglah besaran goodwill yang terjadi dengan masuknya sekutu Cynthia. Nah, jadi untuk langkah awal itu kita perhitungan goodwill ya. Jadi di sini langkah pertama itu Cynthia bayar 100 juta untuk 75% kepemilikannya. Jadi langkah pertama itu 75% dari estimasi modal yang dihasilkan itu adalah 450 juta. Kemudian estimasi modal itu 450 juta dibagi dengan 75%, sehingga hasilnya 600 juta ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk langkah kedua itu kita estimasi modal total modal yaitu 100% ya, sehingga hasilnya 600 juta. Kemudian total modal itu tidak termasuk goodwill itu 450 juta, itu kita jumlahkan dengan 100 juta sehingga hasilnya
550 juta. Nah, ini kenapa dia minus ini untuk mengurangi 600 juta ini dikurangi dengan 550 juta sehingga kita menemukan estimasi goodwill-nya itu sekitar 50 juta ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk langkah ketiga modal sekutu baru yaitu modal dari Cynthia ya. Itu 450 juta itu ditambah dengan 50 juta ditambah dengan 100 juta kemudian dikalikan dengan 0,25 jadinya atau 25% tadi ya, jadinya 150 juta sehingga untuk jurnalnya itu kas di debit itu 100 juta kemudian goodwill-nya itu 50 juta kemudian modal Cynthia itu 150 juta. Itu penjelasan dari saya baik dari nomor 1 maupun nomor 2. Nah, kemudian nomor 3 dan nomor 4 akan dijelaskan oleh saudari Faika, saya persilahkan. Baik teman-teman, jadi kita lanjut di penjelasan untuk soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini disajikan neraca dari persekutuan AB, di mana persekutuan AB ini memutuskan untuk melakukan likuidasi. Namun likuidasi yang dilakukan oleh persekutuan AB ini dilakukan dengan cara bertahap gitu. Jadi di sini ada transaksi dari Mei dan Juni. Jadi likuidasi yang dilakukan itu bertahap. Jadi di sini kita diminta untuk membuat laporan realisasi dan likuidasi persekutuan dan juga membuat skedul pembayaran aman. Nah, jadi lanjut di sini jawabannya. Jadi untuk laporan realisasi dan likuidasi persekutuan di sini untuk di bulan Mei yang pertama saldo sebelum likuidasi per 1 Mei 2017 itu kasnya sebesar 100 juta, terus aset non kasnya sebesar 550 juta. Lalu pada kolom jadi kas dan aset non kas ini asetnya dan di sini ada liabilitas dan modal sama seperti persamaan akuntansi gitu. Nah, jadi di sini liabilitasnya sebesar 50 juta, lalu modal Abi 250 juta, modal Bayu 200 juta, dan modal Cynthia 150 juta. Ini sesuai dengan angka yang kita dapatkan dari neraca. Jadi lanjut, di sini diketahui bahwa persekutuan AB melakukan penjualan aset sebesar 300 juta, dan dari 300 juta ini terdapat kerugian sebesar 100 juta. Nah, jadi di sini karena asetnya dijual, maka asetnya berkurang sebesar 300 juta. Lalu terdapat kerugian 100 juta, jadi perusahaan hanya menerima kas sebesar 200 juta dan 100 juta sisanya akan 100 juta kerugiannya akan dibagi rata di sekutunya berdasarkan persentase rugi laba, distribusi rugi laba. Oke, di sini jadi kasnya kita menerima 200 juta, asetnya berkurang 300 juta, dan di sini 100% dikali dengan 100 juta maksudnya mohon maaf dikali dengan 30% sehingga mendapat 30 juta. Lalu untuk Bayu 40% dikali dengan 100 juta mendapat 40 juta. Lalu untuk Cynthia 30% dikali dengan 100 juta jadi 30 juta. Ya, nah ini selanjutnya jadi kas kita bertambah 200 juta karena penjualan aset tadi. Terus jadinya asetnya berkurang 300 juta, jadi totalnya 250 juta aset kita saat ini. Dan liabilitas kita masih 50 juta, modal Abi menjadi 220 juta, modal Bayu 160 juta, modal Cynthia 120 juta. Nah, untuk selanjutnya, transaksi selanjutnya itu persekutuan AB melakukan pembayaran utang kepada kreditur sebesar 50 juta. Nah, jadi karena kita membayar utang, tentu saja kita membayarnya menggunakan kas. Jadi kas kita di sini berkurang sebesar 50 juta dan aset kita dan liabilitas kita maksud saya di sini berkurang sebesar 50 juta. Sehingga kas kita yang semula 300 dikurangi dengan 50 juta menjadi sebesar 250 juta. Aset non kas kita masih 250 juta, lalu liabilitas kita menjadi 0 karena sudah dibayarkan. Lalu modal Abi masih 220 juta, modal Bayu 160 juta, dan modal Cynthia masih 120 juta.
Dan untuk transaksi selanjutnya yaitu kas yang tersedia didistribusikan oleh persekutuan AB. Jadi di sini untuk melakukan distribusi kas, maka kita harus mengetahui pembayaran aman yang dibayarkan kepada sekutu. Nah, untuk mengetahui pembayaran aman ini, maka kita harus membuat schedule pembayaran aman. Jadi di sini ada schedule yang saya buat. Jadi di sini ada perhitungan distribusi kas dari saldo modal yang tersedia, dari saldo modal yang kita dapatkan dari sini sebelum distribusi sebesar 220 juta untuk Abi, 160 juta untuk Bayu, dan 120 juta untuk Cynthia. Nah, jadi karena pembayaran aman ini, maka kita harus mengasumsikan bahwa kita mengalami kerugian. Di sini asumsi terburuknya, jadi aset yang kita miliki sebesar 250 juta itu akan terjual dengan nilai 0. Jadi di situ di mana asumsi kerugian ini dibagi rata di sekutu. Jadi untuk Abi 30% dikali 250 juta sebesar 75 juta. Untuk Bayu 40% dikali 250 juta sebesar 100 juta. Dan untuk Cynthia sebesar 30% dikali dengan 250 juta sebesar 75 juta. Nah, jadi kita dapatkan pembayaran aman di sini Abi itu sebesar 145 juta, itu didapatkan dari 220 juta dikurangi dengan 75 juta. Dan untuk Bayu kita dapat pembayaran amannya 60 juta dan Cynthia 45 juta. Nah, dari pembayaran aman ini maka inilah yang dibagi distribusi kas yang kita bagikan kepada sekutu. Gitu. Nah, jadi di sini maka total saldo modal Abi, Bayu, dan Cynthia di sini totalnya di akhir Mei itu Abi sebesar 75 juta, Bayu sebesar 100 juta, dan Cynthia 75 juta. Nah, langsung karena dilakukan secara bertahap likuidasinya, jadi di sini kita lanjut ke periode Juni 2017. Nah, di sini di mana saldo awal dari Juni 2017 ini merupakan saldo akhir dari Mei. Nah, di sini aset kita masih ada 250 juta, lalu modal Abi 75 juta, modal Baju 100 juta, dan modal Cynthia 75 juta. Nah, di sini perusahaan melakukan penjualan aset sebesar 250 juta, sehingga kas kita akan bertambah sebesar 250 juta dan aset kita berkurang sebanyak 250 juta. Sehingga kita peroleh hasil bahwa kas kita totalnya sebanyak 250 juta, lalu aset non kas kita jadi 0, liabilitas kita sudah tidak ada, modal Abi 75 juta, modal Bayu 100 juta, dan modal Cynthia 75 juta. Nah, sama seperti sebelumnya kan perusahaan melakukan distribusi kas, jadi kita harus membuat schedule pembayaran aman. Jadi ini schedule pembayaran amannya, di sini ada modal yang tersedia per 31 Mei 2017. Nah, karena semua aset sudah terjual, jadi di sini tidak ada kerugian, sehingga distribusi kasnya langsung dibagikan saja berdasarkan saldo kas yang masih tersedia di perusahaan. Sehingga 250 juta saldo kas perusahaan ini dibagi rata di sekutu, sehingga Abi mendapatkan 75 juta, Bayu mendapatkan 100 juta, dan Cynthia mendapatkan 75 juta. Sehingga di akhirnya maka saldo perusahaan semuanya menjadi 0. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, jadi di sini adalah ada perusahaan di mana perusahaan dengan nama PT Maju memiliki kantor cabang di Malang. Nah, jadi di sini disajikan beberapa transaksi antar kantor pusat dan cabang ini. Nah, dari transaksi yang pertama, PT Maju mendirikan cabang di Kota Malang dengan mentransfer uang 100 juta, perlengkapan 25 juta, dan peralatan kantor sebesar 50 juta. Jadi di sini jurnalnya, untuk kantor pusatnya maka akan di jurnal sebesar dengan debit pada investasi di cabang sebesar 175 juta, kredit pada kas cabang Malang sebesar 100 juta, lalu kredit perlengkapan kantor sebesar 25 juta, dan juga kredit peralatan kantor sebesar 50 juta. Ini untuk yang di pusatnya. Dan untuk di cabang, maka akan di jurnal dengan
mendebit kas sebesar 100 juta, lalu mendebit peralatan kantor sebesar 25 juta, lalu debit peralatan kantor 50 juta, dan kredit pada kantor pusat sebesar 175 juta. Nah, yang selanjutnya untuk transaksi kedua, kantor pusat dan cabang membeli barang dagangan secara kredit dari pihak eksternal sebesar 40 juta dan 10 juta. Nah, di sini maka kantor pusat akan menjurnal dengan persediaan barang dagang sebesar 40 juta di debit pada utang dagang sebesar 40 juta di kredit. Selanjutnya untuk kantor cabang maka akan menjurnal dengan persediaan barang dagang sebesar 10 juta di kredit, di debit maksudnya, dan 10 juta untuk utang dagang di kredit. Nah, di sini kita lihat bahwa transaksi antar perusahaan ini, kantor pusat dan juga cabang ini tidak ada kaitannya. Mengapa demikian? Hal ini karena barang dagang yang dibeli itu dibeli dari pihak eksternal. Nah, selanjutnya transaksi ketiga, untuk membantu operasional cabang Malang, kantor pusat mentransfer barang dagang sebesar 70 juta dengan biaya perolehan 50 juta, biaya angkut 3 juta. Nah, jadi di sini jurnalnya, yang pertama jurnal untuk kantor pusat, di mana kantor pusat menjurnal investasi di cabang sebesar 73 juta di debit, pada kas di kredit sebesar 3 juta, lalu persediaan barang dagang di kredit sebesar 50 juta, dan laba antar perusahaan yang belum terrealisasikan di kredit sebesar 20 juta. Lalu untuk kantor cabang, maka di sini akan dijurnal dengan persediaan barang dagang pusat sebesar 73 juta pada kredit kantor pusat sebesar 73 juta. Hal ini karena perusahaan pusat, kantor pusat mentransfer barang dagang ke kantor cabang sebesar 30 juta. Ini maksudnya 30 juta ini didapatkan dari 70 juta untuk persediaan barang dagangnya dan 3 juta dari biaya angkutnya. Lalu selanjutnya, transaksi keempat, cabang Malang menjual barang dagang secara kredit senilai 50 juta kepada pihak eksternal dengan harga 65 juta. Piutang yang berhasil ditagih sebesar 55 juta, persediaan yang dijual sebesar 10 juta dibeli dari pihak eksternal. Sehingga jurnalnya di sini untuk kantor pusat sendiri tidak melakukan penjurnalan karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, barang dagangnya dibeli dari pihak eksternal sehingga kantor pusat tidak perlu melakukan penjurnalan. Nah, di sini yang melakukan penjurnalan adalah kantor cabang, di mana kantor cabang menjurnal dengan kas pada debit sebesar 55 juta, lalu piutang pada debit sebesar 10 juta, penjualan di kredit sebesar 65 juta. Dan untuk harga pokok penjualannya di debit sebesar 50 juta, lalu persediaan barang dagang, ini barang dagang yang dibeli dari pihak eksternal terjual sebesar 10 juta, dan barang dagang yang didapatkan dari pusat terjual sebesar 40 juta. Kita lanjut ke transaksi kelima. Di sini cabang Malang mengirimkan kas sebesar 20 juta ke kantor pusat. Jadi karena pengiriman kas ini, maka kantor pusat akan mencatat dengan kas pada investasi di cabang Malang. Jadi sebesar 20 juta. Lalu kantor cabang akan mencatat dengan kantor pusat di debit sebesar 20 juta pada kas di kredit sebesar 20 juta. Transaksi selanjutnya, kantor pusat membayar utang sebesar 100 juta. Jadi di sini kantor pusat akan menjurnal dengan utang dagang pada kas sebesar 100 juta. Dan kantor cabang tidak melakukan penjurnalan, karena yang melakukan transaksi hanya kantor pusat. Transaksi yang selanjutnya, kantor pusat membagikan dividen sebesar 50 juta. Maka jurnal yang dilakukan oleh kantor pusat yaitu utang dividen pada kas di kredit sebesar 50 juta. Sedangkan untuk kantor cabang tidak melakukan penjurnalan, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, yang melakukan penjurnalan adalah kantor pusat karena kantor pusat yang melakukan transaksi. Nah, selanjutnya lagi,
Transaksi selanjutnya cabang Malang mengumumkan memperoleh laba sebesar 15 juta. Jadi di sini kantor pusat mencatat transaksi ini dengan mendebit investasi di cabang sebesar 15 juta dan laba di cabang Malang dikredit sebesar 15 juta. Dan kantor cabang sendiri menjurnal dengan ikhtisar laba rugi di debit sebesar 15 juta dan kantor pusat di kredit sebesar 15 juta. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami berdua sampaikan. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Kembali.